Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la intamasattum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis tasawuf kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali masih akan membahas hadis-hadis yang ada pada bab pertama, babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwadil barizati wal khafiyah. Bab wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan ataupun ucapan ataupun keadaan, baik keadaan yang nampak pada orang ataupun keadaan batin kita yang hanya kita ketahui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada hadis ke-11, di mana pada 2 atau 3 pertemuan sebelumnya sebahagian dari cerita
kita pada hadis ke-11 ini sudah kita sampaikan, di mana hadis ke-11 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang paling awal masuk Islam atau yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk salah satu dari 10 sahabat al-asyratul masyhudi lahum bil jannah yang dijamin oleh Rasulullah SAW pasti ia dan 9 sahabat yang lain masuk ke dalam surganya Allah tanpa ada hisab. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menuturkan pengalaman hidupnya dikunjungi oleh Rasul pada saat beliau menderita sakit parah dan berniat untuk mensedekahkan seluruh hartanya, karena di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas punya harta banyak dan hanya meninggalkan satu orang pewaris, itu pun anak perempuan. Tapi rencana Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikoreksi oleh Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengizinkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah semuanya, atau 2/3-nya, atau setengahnya. Pada saat Mu'az menyebut angka sepertiga, baru kemudian Rasulullah mengizinkan, dan Nabi kemudian berkata, as-sulusu was-sulusu katsirun, sepertiga bolehlah, itu pun sudah banyak, kata Nabi. Rasulullah kemudian menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafun nasa. Baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mapan, berkecukupan, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka setelah kamu mati dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan serba kekurangan, yang takaffafun nasa, sehingga hidupnya harus mengiba, meminta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Dan tidak ada sepeser pun dari harta yang kau miliki, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian kamu nafkahkan semata-mata mencari keridhaan dari Allah, illa ujirta biha, niscaya engkau akan diberikan pahala, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai setiap peser harta yang kau nafkahi, kau berikan kepada istrimu pun, itu juga bahagian daripada sedekah, daripada infak yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini membuka wawasan sedekah kita oleh Rasulullah, bahwasanya yang namanya sedekah itu tidak harus selalu untuk orang lain. Bahkan harta yang kita infakkan untuk nafkahi keluarga, nafkahi istri, nafkahi anak, juga diberikan pahala oleh Allah semata-mata jika diniatkan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangatlah keliru ketika ada orang royal bersama orang lain tapi pelit dengan keluarga sendiri. Rasulullah tidak ingin itu terjadi pada umat. Orang yang pertama sekali harus kita baiki, harus kita santuni, harus kita openi,
keluarga kita terlebih dahulu daripada orang lain. Allah yang memerintahkan itu di dalam Al-Quran, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham ini saudara kerabat kita lebih berhak kita bantu terlebih dahulu daripada kita membantu orang lain dalam ketentuan kitab Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi karena beliau mendengar sendiri nasihat-nasihat hidup yang begitu panjang disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau, sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas membatin, sepertinya saya ini akan berusia panjang, tidak jadi mati sesaat lagi. Faqultu ya Rasulullah, aku pun kemudian bertanya kepada Nabi, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal oleh para sahabat? Karena sahabat semua pada akan mati dan nanti kelak Sa'ad bin Abi Waqqas berusia panjang. Rasulullah SAW kemudian menjawab pertanyaan ini, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadat bihi darajatan wa rif'atan. Tidaklah nanti sekali-kali seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usiamu. Dan memang di dalam sejarah tercatat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari 10 sahabat yang paling akhir dalam kewafatannya. Beliau wafat di tahun 54 Hijriah, sudah sudah tidak ramai lagi sahabat yang hidup di masa kekuasaan khalifah kedua dari dinasti Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah, dan beliau wafat dalam usia 83, sebagian mengatakan 84 tahun. Usia yang sangat panjang untuk masyarakat di tahun itu, ya, di zaman itu, di mana usia harapan hidup di tahun-tahun itu, di zaman-zaman itu tidaklah sepanjang usia harapan hidup seperti kita di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang orang berusia panjang itu sepertinya ukuran Bapak Ibu. Kita sudah banyak mengetahui metode hidup sehat, cara menjaga diet yang benar, cara olahraga yang baik bagi orang yang sudah manula, atau harus banyak mengkonsumsi kalsium seperti susu, daging, dan seterusnya. Itu semua membuat banyak orang kita sekarang berusia panjang. Kalau sekarang dengan orang usia 70 tahun, sering kita dengar 70 tahun, 80 tahun. Sesekali kita dapat orang yang bahkan usianya sampai 90 tahun masih sehat. Tapi untuk zaman itu Bapak Ibu, satu kelangkaan orang bisa hidup sampai 80 tahun lebih. Salah satunya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW menyebut, seandainya pun nanti kamu hidup setelah banyak sahabatmu yang mati, lan tukhlafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Selama kamu masih hidup, kamu terus mengamalkan amalan soleh, amalan baik, tabtaghi bihi wajh Allah, semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, illa zdadat bihi darajatan wa rif'atan, itu hanya akan menambah tinggi derajat dan kemuliaanmu. Jadi berusia panjang itu baik. Kalau dengan usia panjang itu Bapak Ibu kita menambah amal soleh. Tapi juga sebaliknya, kalau berusia panjang tidak ada amal soleh, lebih bagus kita berusia pendek, hanya akan menambah catatan dosa.
Itulah dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang sangat penting, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan usia panjang. Doa itu berbunyi gini: Allahumma asli dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah selalu agama kami, di mana agama itu menjadi pilar untuk menjadi pegangan hidup kami di dunia ini. Kalau agama kita itu tidak baik, agama itu baik dan baiknya bukan pada ajaran Bapak Ibu, karena ajarannya baik sampai hari kiamat. Tapi yang menjadi fitnah agama ini, kalau tokoh-tokoh yang menjadi pilarnya, panutannya tidak baik, ya kan, khawatirnya kemudian itu menjadi fitnah, sehingga kita ragu memegang pilar agama itu. Maka kita disuruh doa tadi sama Rasulullah, Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, yang pertama. Yang kedua, wa aslih dunyana allati fiha ma'asyuna, juga perbaiki dunia tempat kami tinggal ini, terutama di Aceh, di Banda Aceh. Perbaiki supaya hidup kami nyaman, tentram, tidak terjadi huru-hara, keributan, tidak stabil politik, keamanan, apa-apa aja harus dipagari. Sekarang di Jakarta Bapak Ibu, mal-mal dipagari semua. Entah apa yang akan terjadi. Ya, moga-moga tidak terjadi apa-apa di negeri kita ini. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita doa yang ketiga, wa asli akhiratana allati fiha ma'aduna. Begitu juga sebagaimana engkau perbaiki kehidupan kami di dunia, maka perbaikilah juga kehidupan kami kelak di akhirat. Karena mau tidak mau pasti kita akan berakhir. Kita berharap sebagaimana kita bahagia di dunia, juga bahagia dalam kehidupan akhirat nanti. Nah, kemudian Rasulullah yang keempat mengatakan di dalam doanya, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang panjang sebagai sarana bagi kami untuk terus menambah amal soleh. Dan sebaliknya, waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian bagi kami sebagai cara agar kami berhenti melakukan perbuatan jahat dan buruk. Seandainya Allah memberikan kita usia panjang, maka kata Nabi, illas jadat bihi darajatan wa rif'atan, selama usia panjang itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh, itu akan mengangkat derajat dan kemuliaan kita. Tapi usia panjang, amal soleh dan bertambah, itu Bapak Ibu tidak akan mulia orang, ya. Nah, biasa-biasa aja orang tidak juga menghormati kita kecuali menghormati karena usia. Maka sebab itu bertambah usia harus diikuti dengan bertambahnya amal soleh, sehingga kalaupun tidak memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya manfaatnya ada untuk diri sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan moga-moga dengan panjangnya usia hidupmu nanti, hatta yuntafi'a bika aqwamun, ada kaum yang merasakan manfaat, yang mendapatkan faedah dengan usia panjang. Benar Bapak Ibu, salah satu kaum yang sangat terasa manfaatnya dengan usia panjangnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, menyebarnya Islam ke Cina. Jadi itu tidak bisa dilepas dengan perannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sekarang di provinsi Sichuan namanya itu Bapak Ibu, ada satu provinsi itu penduduknya Muslim semua.
Dan mereka Islamnya sudah semenjak zamannya para sahabat Nabi. Lebih dahulu mereka Islam daripada Islamnya kita di Indonesia. Bapak Ibu, Islamnya kita di Aceh ini kan paling telat dari 65 negara OKI, Organisasi Konferensi Islam. Islam yang paling muda itu Islam di Asia Timur jauh. Islam di Asia Tenggara ini Islam yang paling muda. India sudah dahulu Islam. India itu sudah Islam di zamannya Umar bin Khattab. India, Pakistan itu sudah Islam di zaman itu. Begitu juga negara-negara Asia Utara itu sudah Islam lebih dahulu daripada kita. Orang-orang Uzbek, orang-orang Kazakhstan, hatta orang Spanyol, Bapak Ibu, Andalusia itu Islamnya mendahului Islamnya kita di Aceh. Ya, maka benar kata Nabi dalam memprediksi umur daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka wa la'annaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun. Moga-moga kalau Allah menakdirkan engkau berusia panjang, engkau akan memberikan banyak manfaat kepada sebuah kaum. Dan ternyata terbukti beliaulah yang menjadi pionir dalam menyebarkan Islam di dataran Cina sekarang. Wa yutarra bika akharun, dan juga engkau membuat kaum yang lain merasa mendapatkan mudarat. Tentu orang yang tidak senang dakwah, hasil usahanya Sa'ad bin Abi Waqqas merasa penyebaran Islam itu mudarat bagi mereka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di akhir petuahnya Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, mudahkanlah para sahabatku dalam hijrahnya mereka. Wala tarudduhum ala aqabihim, dan janganlah kembalikan mereka di masa-masa kelam di zaman jahiliyah. Jadi doanya Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya beliau keterusan dalam hijrah. Bukan hanya hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi juga bahkan hijrah dari Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Bapak Ibu, ada satu kitab, itu kitab sirah, kitab sejarah, Intisyaru Ashabin Nabi pada wafatnya Rasul, judulnya. Penyebaran para sahabat Nabi setelah wafatnya Rasul. Ternyata Bapak Ibu, para sahabat ini, terutama sahabat yang bukan orang Madinah, itu mereka tidak lagi punya alasan kuat untuk menetap di Madinah Al-Munawwarah setelah wafatnya Rasulullah. Apa sih alasan kami tinggal di sini sekarang? Dulu ada Nabi, sekarang Nabi tidak ada lagi. Apa yang membuat kami masih terikat di sini? Itulah yang membuat banyak sekali para sahabat kemudian memutuskan hijrah ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan tujuan utamanya itu tidak lain kecuali mendakwahkan ajaran agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah jauh sampai ke Cina sambil menjalankan profesinya sebagai pedagang. Abu Darda, Bapak Ibu, jauh sebelum futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab melakukan ekspansi Islam saat beliau jadi khalifah ke Mesir. Sebelum itu, setelah wafat Nabi, Abu Darda sudah dahulu ke Mesir. Di zaman itu Mesir bukanlah orang Arab, Bapak Ibu, belum bertutur Arab. Bahasanya bahasa Kipti, ya, orangnya orang Koptik, bahasanya bahasa Kipti, penguasanya namanya Maukawqis di zaman itu. Belum bisa berbahasa Arab. Hatta di zaman Imam Syafi'i tahun 80 sampai 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahir 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah.
Mohon maaf, lahir 150 Hijriah, wafat 208 Hijriah, Imam Syafi'i. Itu beliau sendiri mengakui sulit sekali ngajari agama Islam ke masyarakat Mesir karena banyak dari mereka belum bisa berbahasa Arab di zaman itu. Tapi sahabat Nabi Abu Darda sudah pergi ke Mesir, Bapak Ibu, menyebarkan ajaran Islam. Bilal bin Rabah, wafat Nabi, tidak mau lagi tinggal di Madinah. Gak kuat, dia harus mengumandangkan azan menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya beliau hijrah pergi ke Syam. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, sekaligus sepupunya Rasulullah, wafat Rasulullah, beliau pilih hijrah ke Taif, menyebarkan Islam di negeri Taif sampai beliau wafat, dan kuburannya sekarang berada di kota Taif. Atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu balik kampung ke kota Mekah, tidak lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu beberapa cerita bagaimana penyebaran para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kata sahabat yang rumahnya pernah ditempati Nabi, Bapak Ibu, Abu Ayyub Al-Ansori, itu menyebarkan Islam sampai ke Anatolia. Anatolia itu Turki sekarang. Kalau Bapak Ibu ke kota Istanbul di Turki, itu dekat sekali dan terlalu jauh dengan benteng Konstantinopel. Ada kuburan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori, kan jauh sekali Bapak Ibu. Dari Madinah Al-Munawwarah ke Istanbul itu jauh sekali. Istanbul itu sudah masuk Eropa, ya sudah masuk benua Eropa, dibelah sama Selat Bosporus. Sebelah sini Selat Bosporus Asia, sebelah sana Selat Bosporus itu sudah masuk Eropa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu menunjukkan Rasulullah SAW mendorong para sahabatnya untuk hijrah. Salah satu tujuan hijrah itu untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Nah, maka dalam doanya Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, mudahkanlah para sahabatku dalam hijrahnya. Wala tarudduhum ala aqabihim, janganlah kembalikan mereka di masa jahiliyahnya. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah. Tapi Rasulullah kemudian menyebut ini, alangkah sayangnya Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini sahabat Nabi, termasuk as-sabiqun al-awwalun, tapi tidak sempat hijrah bersama dengan Nabi ke kota Madinah. Sehingga Rasulullah di sini yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Rasulullah menangisi Sa'ad bin Khawlah yang tidak sempat hijrah ke Madinah karena meninggal dunia pada saat masih berada di kota Makkah. Beliau menangisi kejadian yang terjadi pada saat bin Khawlah radhiyallahu anhu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sahabat Nabi yang mati terbunuh atau syahid, ya, karena disiksa, diteror, diintimidasi pada saat Rasulullah SAW masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan banyak sekali para sahabat ini dikenang oleh Nabi dalam puisi-puisi sedihnya atau puisi berkabungnya yang di dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rafa. Jadi orang Arab ini Bapak Ibu punya kebiasaan mendendangkan puisi duka kepada mereka yang dicintai yang sudah meninggal dunia. Itu biasanya Rasulullah sudah suka mendendangkan semacam, kalau kita sekarang obituari, kenang-kenangan, kisah-kisah yang mengenang para sahabat yang telah wafat bahkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sudah kita tuntaskan bacaan kita dengan hadis yang sangat panjang.
Hadis nomor 11 di dalam kitab Riyadhus Shalihin menunjukkan ya kepada kita niat itu penting sekali. Kalau kita berniat dengan Allah menganugerahkan kita usia panjang, kemudian kita menambah amal soleh, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita untuk melakukan apa yang menjadi niat kita tadi. Moga-moga kita itu bisa menjadi niat dalam hidup ya. Nambah umur, nambah amal. Jangan nambah umur, nambah dosa. Itu yang harus jadi niat, nambah umur, nambah amal. Moga-moga kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan apa yang menjadi niat kita tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi